Review film Lion 2, review film Lion 2016 take 2. Oke, habis nonton film Lion 2016 dan pertama kali saya bilang penampilan Dev Patel Anda selalu luar biasa. Film ini juga dibintangi oleh Nicole Kidman, aktor dari dunia barat yang juga punya banyak film keren yang tidak bisa langsung saya ingat. Tapi kalau Dev Patel banyak ya filmnya yang keren. Ada seriesnya dari British judulnya Skin. Ada yang pernah saya nonton filmnya judulnya The Green Knight kalau tidak salah. Terus ada juga film actionnya yang baru keluar yang lupa lagi judulnya apa, tapi kalau kalian cari Dev Patel film action pasti langsung muncul. Oke, itu tentang tokohnya. Nah sekarang film Lion 2016 ini tentang apa? Jadi film Lion 2016 ini tentang seorang bocah yang bernama Saru, tokoh utamanya. Kita mengikuti Saru dan bagaimana dia ini diadopsi waktu kecil sampai ke luar negeri. Jadi dia ini film mengambil latar di India dan Australia. Jadi Saru ini anak India yang diadopsi oleh keluarga Australia. Lalu dia tumbuh berkembang besar di sana dan bagaimana dia menelusuri jejak masa lalunya itu untuk kembali bertemu dengan keluarga biologisnya, keluarga kandungnya lah istilahnya ya. Film Lion ini saya sangat menikmati bagian awalnya, jujur. Penampilan dari Suni Parwan, si aktor cilik yang memerankan Saru kecil, itu luar biasa banget. Waktu dia ditinggal sama kakaknya di stasiun dan dia berkeliling sendiri, itu pemandangan yang luar biasa. Emosi yang sangat hidup dari seorang anak kecil itu. Terus dia terjebak, bagaimana dia terjebak di kereta, montasnya, lalu bagaimana dia bertualang berkembara di kota ketika akhirnya tersesat di situ. Itu bagian awal itu 9 dari 10, 9 out of 10. Lalu setelah perjuangan itu dia mulai tumbuh besar dan berlanjut sampai ke pencarian. Menurut saya di bagian situ tuh agak dragging karena konflik yang dirasakan oleh tokoh Saru besar yang diperankan oleh Dev Patel luar biasa sekali lagi. Itu sudah terasa, kita sebagai penonton itu sudah sadar betul, sangat sangat ya tahulah apa yang harus dikerjakan oleh Anu dan bagaimana perasaannya, dibumbui dengan konflik dengan pacarnya, konflik dengan kakak atau adik itu ya, pokoknya saudara yang sama-sama diadopsi juga oleh keluarga Australia ini, lalu konflik dengan orang tuanya. Itu saya itu saja yang perlu di highlight, saya rasa sudah cukup ngena. Oke lah, kita ambil beberapa scene tentang bagaimana rasa sakit karena kehilangan keluarga aslinya itu, atau kehilangan keluarga aslinya itu memang membuat dia sangat sangat apa ya, sangat bergejolak secara emosi. Oke, itu memang penting juga untuk disorot, tapi saya rasa tidak perlu depend sepanjang itu. Oke, bagian yang saya itu jujur saya nonton sambil saya skip sampai kembali di endingnya, itu luar biasa lagi. Endingnya oke. Jadi secara pengambilan sih, kerja kameranya di UP-nya ini keren banget, jujur. Sebenarnya gambar-gambarnya bagus sekali, terutama bagian yang di India. Saya curiga film ini dikerjakan oleh dua tim yang berbeda. Kayaknya pasti sih ya, dikerjakan oleh dua tim yang berbeda. Ada tim dari di India, ada tim yang berlokasi di India, lalu tim yang berlokasi di Australia. Oh ya, bukan fun fact sih, tambahan informasi aja. Film ini diproduksi oleh Harvey Weinstein, Harvey Brothers. Jadi mungkin kru-krunya memang sudah pro dari Hollywood, tapi kayaknya kru yang di India itu lebih apa ya, lebih paten lah, lebih dalam pengambilan gambarnya daripada kru yang ada di Australia. Meskipun saya tidak bilang kru di Australia jelek, beda aja. Saya pribadi lebih cocok sama kru-kru yang ada di India waktu itu. Oke. Ketika saya baca komen-komen orang-orang yang telah menonton Lion di review ini ada review yang saya tulis dan ini sangat personal, tidak mungkin saya baca semua ini. Saya sempat bilang di sini bahwa mungkin film ini bakal lebih menggetarkan lagi bagi mereka yang memang pernah mengalami hal serupa seperti Saru kecil yang hilang di tengah kota
dan akhirnya diadopsi oleh keluarga yang berbeda jauh di sana. Ada yang katanya diadopsi di Rusia, ada yang di Jerman, dan iya, mereka impactful banget film ini bagi mereka. Bagi saya pribadi, saya suka bagian pertamanya, bagian tengahnya agak dragging, bagian akhirnya top 10 kembali. Tapi review kali oke. Jadi berapa nilai yang saya kasih untuk Lion ini? Kalau intronya 9, mungkin pertengahannya itu 7, endingnya 8 lagi. Berarti 9 tambah 7 tambah 8 bagi 3, ya 8 lah ya dari 10. Ya kan, 24 bagi 3, ya 8. 8 dari 10, Lion 2016. Oke. Sudah tentang review filmnya. Sekarang saya mau lihat pendalaman pada karakter masing-masing. Saru yang yang ditelusuri dari awal sampai akhir, kita ikut dia sampai selesai. Terus pacarnya Saru, saya juga suka ini sifatnya Saru. Saya suka sekali itu di scene yang bagian ketika akhirnya Saru besar membuka diri pada teman-temannya bahwa dia itu sebenarnya tidak berasal dari Kalkuta. Dia mengaku kan berasal dari Kalkuta. Itu tempat ketika dia menghilang. Dia mengaku, sebenarnya saya bukan dari Kalkuta. Saya dari sebuah tempat lain yang saya waktu kecil salah penyebutan namanya atau apa sehingga tidak ada yang tahu. Ya, spoiler, dia ternyata berasal dari 1600 km dari Kalkuta sebenarnya. Kalau tidak salah. Dan akhirnya ada seperti sesi diskusi kecil antara dia dan teman-temannya. Itu jujur saya suka sekali sih. Itu bagian di Australia yang paling saya sukai. Kalau di bagian di India, saya kayaknya suka hampir semuanya deh. Kalau yang bagian India, yang bagian si Saru kecil. Oke. Itu ya tentang tokoh pendukung, baik pacarnya dan teman-temannya ya waktu di Australia. Terus ada Mantosh. Karakter Mantosh ini apa ya, nonjok sih penampilannya. Fun fact, pemeran dari tokoh Mantosh ini dia juga, kalau saya ingat, muncul di The Guardians of the Galaxy 3 apa 2 ya, yang itu loh, yang There is no such thing as truth serum. Nah itu dia ya pemerannya Mantosh itu, saya yakin saya ingat. Terus ada penampilan sedikit juga dari Amir Khan. Oh ya, Nicole Kidman dulu deh. Nicole Kidman, penampilannya. Salah satu yang bikin saya betah nonton scene bagian Australia itu ya penampilannya Nicole Kidman sih. Dia di situ sebagai ibu, dan Dev Patel tentu sebagai ibu Saru dan Mantosh. Sangat mendalami perannya. Penjelasannya ketika dia mendapatkan visi untuk mengadopsi anak, apa alasannya, itu semua merupakan dialog yang disampaikan dengan brilian sih oleh Nicole Kidman. 9 out of 10 lah itu penampilannya Nicole Kidman di situ. Terus apalagi ya? Nah, oke, terakhir saya simpan terakhir. Saya tadi bilang apa? Review ini bukan sekedar review, ada saya tambah cerpennya, guys. Saya belakangan ini sejak menonton film The Life of Chuck, ya kita belum bahas film The Life of Chuck ya. Sejak nonton film The Life of Chuck, kalian pernah nggak nonton film atau baca buku atau menikmati karya apapun yang berkaitan dengan karakter-karakter, terus ada tokoh-tokoh pendukung ini, mungkin bahkan tokoh utama ya, yang akhirnya dikasih ending dan kamu tidak puas. Kamu merasa harusnya nggak gini akhirnya si Anu ini. Harusnya si Anu ini bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Tapi karena kepentingan direktor yang bukan kamu, lain daripada kamu, atau mungkin di produser atau apalah, atau memang kalau ini sih ya karena berdasarkan kisah nyata ya, Lion ini. Oh ya, fun fact, Lion ini berdasarkan kisah nyata juga. Buku ya berdasarkan kisah nyata. Jadi tokoh-tokoh itu terpaksa harus berakhir seperti itu. Nah, film The Life of Chuck akhirnya mengilhami saya untuk memberikan ending yang sesuai dengan keinginan saya pada tokoh-tokoh itu. Tokoh itu di film ini adalah Gudu, kakak dari Saru,
yang pada intinya spoiler alert, sangat spoiler alert, yang pada akhirnya ternyata tidak bisa ditemui kembali oleh Saru karena katanya di malam ketika Saru terpisah dengan keluarganya, kakaknya juga waktu itu berpisah dengan kita semua, kembali ke kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya tidak puas dengan ending Gundu di situ, meskipun ini sudah berdasarkan kisah nyata. Maka saya membuat ending alternatif dari Gundu. Inilah kisah tentang Gundu, kisah alternatif dari Gundu. Saya bikin cerpennya. Mana ini? Mana? Ini masih mentah banget. Mungkin beberapa hari lagi, mungkin tidak tahu. Saya akan mengedit lebih serius cerita ini karena saya tulis ini tadi malam. Saya tulisin pas ketika perasaan saya masih mentah-mentahnya setelah nonton film Lion 2016, masih menggebu-gebu. Jadi saya ketik ini, maaf kalau bahasanya berantakan. Setelah saya edit rapi, mungkin akan saya upload lagi khusus cuma cerpennya saja. Jadi kalau bagi yang cuma mau nonton reviewnya, ini sudah selesai di sini. Tapi kalau mau nonton cerpennya silakan. Bagi yang cuma mau nonton cerpennya saja, mungkin insya Allah saya akan bikin lagi dan saya upload beberapa hari kemudian. Oke. Dulu kali ya, kita lihat bagaimana perekamannya. Oke, balik lagi. Jadi kisah tentang Gundu ini saya bikin dalam bentuk cerpen. Lebih spesifik lagi, cerpennya berbentuk surat. Oke. Kita mulai. Bismillah. Hai Shiro. Perkenalkan, aku Amita. Kita pernah bertemu waktu sama-sama di panti asuhan dulu. Mungkin kau masih ingat kita pernah makan bersama di meja panjang dan aku sering bernyanyi di malam hari saat kita semua sudah berbaring di tempat tidur. Tapi kalau kamu tidak bisa mengingatnya, itu juga tidak apa-apa. Aku mengerti. 20 tahun tentu waktu yang lama untuk menyimpan sebuah memori. Apalagi memori yang tak sedap dikenang seperti yang terjadi pada kita dulu. Aku baru saja menonton film yang menceritakan kisahmu. Jadi aku sudah banyak tahu tentang ceritamu. Sekarang, izinkan aku yang bercerita. Tak lama setelah kau diadopsi oleh keluarga Australia itu, aku juga diadopsi. Meski tidak seberuntung kau. Yang datang mengadopsi aku adalah keluarga dari India juga. Tapi mereka orang tua yang baik hati kok. Seperti juga orang tuamu, orang tuaku masih mengadopsi beberapa anak lain. Di panti asuhan itu setelah aku. Kami semua sangat bersyukur dan tak pernah bertingkah yang aneh-aneh hingga menyulitkan kedua orang tua kami. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan. Kami disekolahkan dan hidup serba kecukupan meski dalam batas yang mengkhawatirkan antara sederhana dan miskin. Aku belajar dengan rajin sehingga bisa masuk di kampus yang lumayan bagus. Aku ingin memperbaiki hidup dan membantu Amira dan Parwes, kedua orang tuaku yang baik hati tadi. Singkat kata, aku bisa lulus dengan gelar juga nilai yang lumayan bagus. Namun ternyata, kini gelar dan ijazah dengan nilai mentereng itu rupanya telah turun harganya di mata para pencari kerja. Sementara keadaan keluarga aku di rumah juga semakin gawat. Perut yang lapar harus tetap diisi, pakaian yang robek harus dibuang dan diganti, sementara air dan listrik tidak pernah menemukan jalan turun. Hanya sebaliknya. Aku mulai mencari pekerjaan dengan kalap. Tidak peduli lagi apakah sesuai dengan gelarku atau tidak. Yang kubutuhkan hanyalah sebuah pekerjaan yang dapat membayarku dengan gaji yang layak. Hampir saja aku putus asa dan akhirnya memilih menjajakan diriku. Pemikiran itu sudah datang dan tinggal di kepalaku. Namun saat kudatangi pria yang kukira akan menjadi klien pertamaku, laki-laki itu malah tertawa dan menawariku pekerjaan. Nama laki-laki itu Budesh, tanpa nama belakang.
Pekerjaan yang ditawarkannya menjadi akuntan, sesuai dengan gelarku. Ternyata si Gudesh ini dulunya adalah pekerja serabutan yang tak pernah punya satu pekerjaan tetap. Namun, beda dengan para pekerja serabutan lain, Gudesh tak pernah puas dengan yang didapatkannya dan terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tak pernah menyentuh rokok, juga botol minuman, apalagi berjudi. Katanya dilarang oleh ibunya, meski dia mengaku masih sering sesekali mencuri. Dia bilang, waktu masih sangat muda dulu dia sering naik ke kereta pengangkut batu bara dan mencuri beberapa batunya untuk dijual ke pasar. Sesekali adiknya ikut serta. Dia gigih bekerja, juga kuat menabung. Bahkan untuk memperoleh beberapa rupiah dan menghemat yang sudah dia dapat. Gudesh tak malu-malu untuk mengecek kolong-kolong meja, kolong kursi kereta. Siapa tahu ada uang recehan yang jatuh. Kalau tak ada yang melihat atau menegur, Gudesh juga bisa nekat makan dan minum dari sisa-sisa orang di restoran atau warung. Itu semua tidak ada apa-apanya, Anita, kata Gudesh. Setiap kali aku memandang kagum setiap kali bercerita. Kami hidup di tumpukan sampah, tambah Gudesh. Akhirnya dari uang yang dia kumpulkan, jadilah perusahaan yang kutempati bekerja saat itu. Dia tahu perusahaannya butuh akuntan, namun karena memang masih sangat baru, dia kesulitan mencari akuntan karena tak bisa menjanjikan gaji yang setara dengan yang didapatkan para akuntan pada umumnya saat itu. Aku menjadi orang yang tepat. Singkat kata, aku dan Gudesh menjadi dekat. Masa mudanya yang berat tidak memberinya ruang untuk banyak berkencan. Kata dia, aku adalah perempuan pertama yang menjalin hubungan romantis dengannya. Tentu saja aku tidak percaya. Namun waktu dia berkata begitu, tak bisa kutahan pipiku bersemu merah. Tersipu malu. 2 tahun lalu kami menikah dan telah dikaruniai anak gadis yang cantik. Perusahaan kami berkembang perlahan dan kini kami sudah punya rumah sendiri. Lalu saat menonton TV tempo hari, aku yang sedang menyiapkan makanan di dapur dikagetkan oleh suara Gudesh yang menangis seperti orang kesetanan. Buru-buru kumatikan kompor dan menuju ke ruang tengah. Tidak pernah saru, tidak pernah kudapati suamiku se-emosional itu. Mungkin yang mendekatinya hanyalah malam pernikahan kami. Dia sempat menangis sedikit, lalu kembali tersenyum dan tertawa menikmati acara. Karena khawatir dengan keadaannya, aku akhirnya menemaninya menonton TV kali itu. Padahal sebenarnya aku tidak terlalu suka televisi. Menurutku benda itu hanya membuat hiburan sampah saja. Jika disuruh menonton TV, aku lebih memilih hanya menonton berita dan iklan. Namun malam itu, aku menemani Gudesh menonton sebuah film sampai selesai. Filmmu. Sepanjang menonton, kusaksikan 1000 wajah Gudesh berganti-ganti. Mulai dari murung, marah, lalu ceria, kembali frustasi, sedih, riang, tersenyum lebar, tertawa, meneteskan air mata. Melihat itu mengingatkanku pada teman-temanku di kampus dulu yang mengikuti ekskul teater. Namun tak pernah kulihat satupun dari mereka mampu menampilkan ekspresi sekaya ini hanya dalam satu film. Akhirnya setelah dia tenang dan bisa diajak berbincang, aku bertanya, "Ada apa, suamiku? Ada apa?" Gudesh menjawab, "Kamu ingat bagaimana aku selalu protes di awal pacaran kita saat kau mencoba memanggilku dengan panggilan sayangmu?" "Iya, kenapa sih? Ada apa dengan panggilan Gudu?" Gudesh hanya mengangguk dan menunjuk ke layar kaca. Aku belum paham sepenuhnya sebenarnya. Otakku memang lebih lincah mencerna angka daripada kata-kata. Tapi sebebal-bebalnya aku, tentu sampai juga pada pemahaman itu. Potongan-potongan puzzle akhirnya utuh di kepalaku. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Luapan emosiku memenuhi dada seperti air laut menghantam karang.
Rasanya seperti ada 1.000 orang meniup paru-paruku dari dalam dan tak ada kata yang bisa keluar. Kukira aku ingin berteriak, namun tak ada suara dari mulutku. Akhirnya, aku hanya mampu menengkupkan kedua tanganku di wajah dan membiarkan tubuhku dipeluk erat oleh suamiku. Itulah pelukannya yang paling erat sepanjang ingatanku. Semuanya kini masuk akal. Mengapa dia begitu rahasia saat membahas latar belakang keluarganya? Bagaimana dia selalu menghindar saat ditanyai soal kampung halamannya? Kenapa dia begitu enggan dipanggil Gudu? Sekarang apa suamiku? Akhirnya kami berbincang. Apanya? Tidakkah kami ingin bertemu Saru? Gudes hanya manggil yang lemah. Kau lihat sendiri, Amita. Adikku sudah bahagia. Dia telah bertemu ibu dan Syekila. Tapi dia juga mencarimu. Gundes hanya menarik nafas dan menggiling lemah. Ibu berkata aku sudah mati. Mungkin lebih baik begitu. Namun gurat matanya tak bisa menutupi apa yang sebenarnya dia rasakan. Bagi Gundes, malam itu adalah penutup dari sebuah misteri dalam hidupnya. Sebuah akhir yang indah untuk semua orang yang terlibat. Tidak bagiku, Sir. Atau Shiro. Atau siapalah namamu sekarang. Gudes bersikeras memintaku berjanji untuk menutup mulut rapat-rapat soal ini semua. Aku mengamini janji itu. Namun, aku juga menemukan celah di sana. Aku masih punya tangan, dan dengan kedua tangan ini, aku menulis surat ini. Lalu mengirimnya padamu. Jadi begitulah. Ya, Gudu kakakmu masih hidup. Suamiku ini manusia nyata yang hebat dan dikagumi banyak orang. Ayah yang penyayang, suami yang penyabar. Dia bukan hantu yang seenaknya mengganggu hidup orang seperti yang kau dan mungkin para penonton film Jahanam itu kira. Meski tentu saja aku bersyukur untuk film itu. Sebelumnya selalu ada sebuah aura kemurungan dari Gudes yang tidak kupahami, tak ketahui dari mana asalnya. Kini misteri itu telah terjawab. Kini dia menjadi laki-laki yang lebih ceria, lebih sering tertawa. Jadi harus dengan apa ya aku mengakhiri surat ini? Jujur saja aku memulai surat ini tanpa banyak rencana. Melihat panjangnya saja aku sudah heran. Oh, mungkin ini. Di pagi hari setelah kita menonton Lion 2016, Gudes pergi ke pasar dan memborong semua jalebi, jajanan yang kau suka waktu kecil, yang ada di sana. Dia membagikan jalebi ke semua orang yang ditemuinya. Sisanya dia bagikan ke seluruh karyawannya. Sisanya dia bawa lagi ke rumah. Dan terpaksa harus kumakan juga sebanyak yang aku bisa. Maksudku, ya aku memang suka jalebi sih. Tapi rasanya aku mulai sakit perut. Mungkin kau harus datang dan membantu kami menghabiskan sisanya. Salam, Amita. Gitu deh. Ya, selamat bagi kalian yang kuat menonton sampai di sini. Dan ini sudah ending videonya. Terima kasih. Bye.